Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Irfan. Pada playlist kali ini kita akan belajar tentang navigation di Android. Navigation di Android terdiri dari banyak komponen, diantaranya adalah navigation komponen, app bar atau toolbar, navigation drawer, button navigation, dan ada tab layout yang semuanya nantinya kita akan coba bahas dalam playlist ini. Di video kali ini kita akan fokus belajar tentang navigation komponen yang merupakan salah satu bagian dari paket Android Jetpack. Navigation komponen berfungsi sebagai fitur untuk menavigasi atau mengatur perpindahan UI, activity, ataupun fragmen dalam sebuah aplikasi. Nah, di sini teman-teman pasti bertanya apa bedanya dengan menggunakan intent. Navigation komponen juga bisa melakukan perpindahan UI dengan membawa data, namun penggunaannya di sini akan jauh lebih mudah dan penulisan kodenya lebih ringkas dibandingkan dengan menggunakan intent. Selain itu, di navigation komponen ini kita bisa memvisualisasikan alur dari navigasi yang dilakukan, sehingga kita bisa melakukan perpindahan activity ataupun fragmen dengan cepat. Dan beberapa manfaat lainnya seperti secara default akan menerapkan proses backstack dengan tepat, mempermudah penerapan deep link, dan kita bisa menggunakan SafeR untuk mengirim data yang bisa menangani data null. Jadi kita nggak perlu khawatir error karena datanya null. Secara garis besar, navigation komponen ini mempunyai 3 komponen utama, yaitu yang pertama adalah ada navigation graph. Ini adalah sebuah resource file XML yang letaknya dalam folder res, kemudian navigation. Di dalamnya akan terdapat beberapa data seperti destinasi fragment atau activity, action dari navigation yang dibuat, argumen data yang akan dikirim, dan juga ada URL deep link jika kita menggunakannya. Nah, kalau teman-teman ada yang nanya deep link itu apa? Deep link bisa dikatakan sebuah navigasi ke sebuah halaman di aplikasi kita dari sebuah URL. Contoh case yang mungkin sering kita jumpai adalah di smartphone, kita sering mendapatkan notification atau broadcast suatu promo dari sebuah marketplace yang jika kita klik notifikasinya akan langsung diarahkan ke halaman produk aplikasinya. Nah, komponen kedua adalah nav host fragment, merupakan layout XML yang fungsinya sesuai dengan namanya, yaitu host dari semua halaman. Dan terakhir ketiga, nav controller, sebuah kelas objek yang digunakan untuk mengontrol pertukaran atau pergantian konten di nav host. Untuk lebih jelas, kita langsung create project Android Studio-nya dan pastikan teman-teman menggunakan versi Android Studio versi 3.3 ke atas, karena versi di bawahnya tidak mendukung penerapan dari navigation komponen. Sebagai tahap awal, seperti biasa, kita buka Android Studio. Kemudian kita buat sebuah project. Di sini kita klik New Project, Template, Font and Tablet, dan Empty Activity. Kemudian Next. Di sini kita beri nama belajar navigation komponen. Yang lainnya kita biarkan secara default. Minimum SDK-nya di sini adalah API 21. Kemudian kita klik Finish. Di sini supaya tampilan tulisannya agak besar, kita setting fontnya dulu. Setting ini kita ganti menjadi 24. Kemudian untuk editornya, oke, seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita menambahkan library navigation ke dalam Gradle, build Gradle level up. Di sini di dependensinya di sini kita tambahkan sebuah library navigation fragment dan navigation UI. Nah, di sini kita perbarui versinya ke 241 dan jangan lupa kita tambahkan di sini supaya kita bisa menggunakan view binding. Kita tambahkan build view binding, kita set menjadi true seperti ini dan kita sinkronkan. Setelah kita sinkronkan, kita masuk ke activity main. Nah, di sini case-nya nantinya kita akan buat sebuah activity di mana di dalamnya akan terdiri dari akan ditampilkan beberapa fragmen, yaitu home fragment, ada list dari beberapa produk,
dan nantinya akan ada fragmen detail dari produknya. Oke, yang pertama di sini di dalam activity main mungkin kita ubah dulu jadi di sini kita akan coba tambahkan sebuah fragmen. Nah, nantinya fragmennya di sini kita akan ganti dengan fragmen home fragmen, list produk dan detail produk. Sini kita hapus dulu, kita ganti dengan fragmen. Nah, seperti ini. Ini kita setting menjadi most current. Fragmennya ini kita tambahkan ID sebagai kontainer. Seperti ini, dan karena di sini layoutnya adalah sebuah constraint layout, untuk sementara di sini kita coba hubungkan dulu ke parentnya. Seperti biasa penggunaan dari constraint layout seperti ini, dan kemudian kita buat sebuah fragment di dalam root project. Di sini kita klik kanan new fragment. Di sini kita ambil blank fragment, kemudian kita namakan home fragment. Nah, seperti ini. Nah, untuk kode dari fragment home-nya di sini kita biarkan dulu secara default seperti ini. Kita ke fragment home XML-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita tampilkan sebagai kode. Nah, di sini layout-nya di sini kita ganti dulu menjadi constraint layout seperti ini. Kemudian text view-nya kita ganti. Kita coba split seperti ini. Kita coba tambahkan text view ke dalam constraint layout. Nah, di sini kita hubungkan dulu ke parentnya. Ini kita ubah jadi wrap content ya. Ini kemudian bottomnya ke bawah. Nah, seperti ini. Teksnya di sini kita coba mengganti menjadi daftar produk ya. Daftar ini untuk stringnya di sini kita ekstrak dulu, alt enter, ekstrak string resource. Nah, seperti ini. Oke, kemudian teksnya kita coba besarkan, text size kita kasih 24 sp. Kemudian mungkin constraint bottomnya di sini kita lepas dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan sebuah card view. Nah, ini dia, kita masukkan dalam constraint. Kemudian card view ini kita beri tingginya mungkin kita kasih 100 dp dulu seperti ini supaya kelihatan. Kemudian kita drag ke bawah dari daftar produk. Nah, di sini constraint labnya kita hubungkan dulu ke parent dan ke bottomnya ke parent juga, dan topnya ini kita hubungkan ke bottom dari daftar produk seperti ini. Oke, ini kita kasih 16, dan untuk daftar produk ini kita kasih margin 16, tracknya juga 16. Ini horizontal biasnya, vertical biasnya kita jadikan 0 dan kita kasih margin 16. Dan untuk daftar produk ini kita geser ke bawah aja, nggak ke tengah. Nah, seperti ini. Di dalam card view kita coba tambahkan constraint lagi, kemudian kita tambahkan button, 2 buah button seperti ini. Untuk card view-nya di sini terlebih dahulu kita coba tambahkan radius, corner radius, misalnya di sini 10 dp, dan scope paddingnya kita tentukan ini. Kemudian di sini kita coba tambahkan background color. Kita menggunakan color card view like background seperti ini, dan buttonnya di sini yang pertama kita hubungkan ke parentnya, bottom dan top ini. Nah, untuk margin labnya kita tambahkan misalnya di sini 24, topnya kita kasih 16 dan bottomnya kita kasih 16 juga. Seperti ini. Kemudian teksnya di sini kita ganti menjadi misalnya adalah produk ini. Kemudian untuk ID-nya kita ganti menjadi PTN produk, dan kita refaktor.
Dan button yang kedua, kita hubungkan constraint-nya terlebih dahulu. Ini top-nya kita hubungkan ke top dari button yang pertama supaya dia sejajar seperti ini. Bottom constraint-nya juga kita hubungkan ke bottom BTN yang pertama. Kemudian right-nya kita hubungkan ke parent. Kita kasih margin sama dengan margin right dari button ini. Ini adalah 24, berarti yang di sini kita kasih 24 juga. Kemudian sini kita kasih hubungkan dengan produk dan horizontal biasnya di sini kita pulkan ke kanan seperti ini. Oke, untuk teksnya di sini kita beri nama profile dan ID-nya BTN profile seperti ini. Kita refactor dan oke, sudah jadi. Kemudian kita kembali ke home fragment. Nah, di sini kode default yang terbentuk setelah kita buat fragment kita hapus dulu. Ini kita tidak gunakan. Kemudian ya sisakan on-create view saja. Oke, selanjutnya kita menginisialisasi view binding dari home fragment ini. Yang pertama adalah seperti sebelumnya, kita buat sebuah variabel binding. Kemudian di sini adalah fragment home binding yang ini. Kemudian di sini kita isi sebelumnya dengan null terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah object binding. Di sini kita menggunakan function get untuk mendapatkan object binding yang pertama. Ini kemudian di dalam view ini mungkin kita hapus dulu. Kita panggil object binding sama dengan fragment home binding dot implet. Salah. Home binding dot implet ini kemudian kita implet di sini yang pertama adalah impleternya. Kemudian parameter keduanya adalah container, kemudian yang ketiga adalah attach to root false, attach to parent ya maksudnya. Kemudian di sini kita buat sebuah variabel view sama dengan di sini binding yang kedua dot root. Ini kemudian kita kembalikan di sini objek view yang kita buat seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat function on view create-nya. Di sini kita Ctrl O, kita cari on create view. Salah, on view create maksudnya. Nah, ini kita tinggal enter. Nah, secara otomatis akan membuat function on view create seperti ini. Kemudian kita tambahkan objek binding yang pertama adalah button produknya ini kita tambahkan event set on listener. Kemudian selanjutnya kita tambahkan binding untuk button yang kedua, binding.tn profile. Ini kita tambahkan eventnya juga, set on listener seperti ini. Setelah ini kita buat sebuah file XML main navigation yang nantinya akan kita tempatkan komponen nav graph-nya. Kita masuk ke res. Nah, di sini kita klik kanan res-nya, kemudian new, kita buat sebuah Android resource file. Nah, di sini kita resource type-nya kita ganti menjadi navigation. Kemudian kita beri nama main navigation seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, secara otomatis tampilannya akan seperti ini. Dan yang pertama kita lakukan di sini adalah menambahkan destinasi tar dari navigation, yaitu dari home fragment tadi yang kita buat. Yang pertama di sini kita klik create new destination, kemudian kita tambahkan fragment home seperti ini. Nah, secara otomatis dia akan tampil seperti ini. Kalau kita lihat kodenya, kita split. Nah, di sini secara otomatis akan ditambahkan sebuah fragment dengan ID home fragment. Setelah ini kita ke activity main untuk menambahkan nav hostnya. Di sini di dalam fragment kita tambahkan yang pertama adalah Android name, Android X dot navigation dot fragment dot nav host fragment
seperti ini. Kemudian yang kedua adalah up the poll host, the poll nav host. Kita isikan true. Dan yang ketiga adalah up nav graph navigation garing main navigation seperti ini. Oke, secara otomatis di sini tampilannya akan mengarahkan ke home fragment. Selanjutnya kita kembali ke main navigation. Nah, di sini kita tambahkan destinasi lagi satu buah fragment. Misalnya kita tambahkan new destination. Kemudian di sini kita klik new destination. Dan dia akan secara otomatis menampilkan pop-up untuk menambahkan fragment. Di sini kita pilih fragment blank, kemudian pilih next. Kita beri nama. Sini ada list product fragment seperti ini, kemudian kita klik finish. Nah, di sini secara otomatis akan terbentuk sebuah fragment list product fragment, dan di project kita akan bertambah satu buah fragment yaitu list product fragment seperti ini. Nah, kemudian ini kita arahkan ke sebelahnya seperti ini. Kita masuk dulu ke dalam XML list product fragment. Nah, di sini kita tampilkan dalam mode split. Kemudian di sini kita ubah frame layout jadi constraint layout. Kemudian untuk text view-nya di sini kita ganti menjadi list product dan kita string results. Enter, extract string result, list product. Oke. Nah, mungkin di sini karena sebuah constraint layout, di sini kita bentuk constraint-nya terlebih dahulu, bottom-nya. Nah, seperti ini. Untuk height-nya di sini kita jadikan wrap content. Nah, kemudian kita beri margin 16, right dan left-nya kita turunkan ke bawah, agak ke tengah. Untuk ini kita tambahkan gravity, center, horizontal seperti ini. Kemudian kita coba tambahkan text size-nya menjadi 24 sp. Oke, di bawah list product di sini kita tambahkan beberapa list, tombol list produk ya. Mungkin kita gunakan layout linear layout aja. Yang horizontal kita direct masuk ke constraint layout seperti ini. Kemudian untuk tingginya kita atur dulu 100 dp terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita tambahkan constraint-nya, left-nya, right, kita tambahkan margin 16 seperti ini. Kemudian top constraint top-nya kita hubungkan dengan bottom dari list product seperti ini. Kemudian kita lepas, kita beri margin 16, dan untuk bottom constraint-nya kita hubungkan ke parent, dan vertical biasnya kita jadikan 0 seperti ini. Dan di dalam linear layout ini kita tambahkan dua buah button, pertama dan button kedua. Mungkin orientasi dari linear layout ini kita ganti menjadi vertikal ya. Di sini kita jadikan vertikal. Nah, secara otomatis buttonnya seperti ini. Dan untuk width-nya di sini kita jadikan match parent. Bottom yang kedua juga match parent. Untuk bottom yang pertama di sini teksnya adalah produk A, dan ID-nya kita beri nama BTN produk A seperti ini, dan kita pilih refactor. Oke, button yang kedua kita ubah juga menjadi produk B ini, dan ID-nya BTN produk B seperti ini, pilih refactor. Oke, setelah itu kita tambahkan sebuah activity, yaitu activity profile. Nah, di sini kita buat new, kita klik new, kemudian pilih activity. Sini kita pilih empty activity, dan kita beri nama profile activity seperti ini. Kemudian klik finish, dan di dalam activity profile XML-nya kita ubah layout-nya menjadi dalam XML
Dalam layout constraint di sini kita tambahkan sebuah text view, kita beri nama profile pack misalnya, kemudian kita string ekstrak ke string result, ini profile pack, kemudian karena ini masuk dalam constraint layout, kita tambahkan constraint-nya terlebih dahulu, dan kita tambahkan di sini text size-nya kita besarkan menjadi 24 sp. Nah, seperti ini. Oke, kita kembali ke main navigation. Nah, di main navigation di sini kita tambahkan lagi destination dari activity profile tadi, kita tambah activity profile. Nah, di sini kita arahkan ke bawah sini. Mungkin kita perkecil terlebih dahulu. Kita drag ke bawah, kemudian kita tambahkan action. Caranya itu kita sorot, kemudian di sini ada bulatan seperti ini, kita klik kemudian tahan, arahkan ke list product fragment, kemudian kedua kita arahkan ke profile pack atau profile activity seperti ini, dan kita lepas. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke, selanjutnya adalah kita perhatikan dari kode XML-nya di sebelah kiri di sini akan secara otomatis terbentuk dua buah fragment, yaitu yang pertama adalah home fragment sebagai start destination-nya, dan destinasi berikutnya adalah ada list product fragment dan satu buah activity yaitu profile activity. Nah, di dalam fragment home di sini kita lihat ada dua action, yaitu action yang pertama dia mengarahkan ke list product, dan action kedua dia mengarahkan ke profile activity. Jadi action home fragment to profile activity. Nah, ini adalah ID-nya yang akan kita gunakan nantinya. Selanjutnya adalah kita kembali ke home fragment yang kita buat sebelumnya. Nah, di sini selanjutnya di sini kita coba memanfaatkan event dari button produknya tadi dengan memanggil list product fragment dan activity profile. Yang pertama di sini adalah list produknya kita panggil dengan menggunakan objek dari navigation yang ini, kemudian create navigation on click listener. Kemudian di sini kita tambahkan r.id dari ID yang kita gunakan tadi, yaitu action home fragment to list product fragment. Nah, seperti ini. Dan cara kedua untuk melakukan navigasi yaitu kita bisa menggunakan objek dari view. View itu didapat dari view yang ada di item dari sini ya, atau view yang dari objek on view create. Nah, di sini kita panggil view dot, sini kita find nav controller, kita gunakan yang ini, kemudian navigate, kemudian kita cari ID-nya r.id action home fragment to profile activity yang kedua. Ya, seperti ini. Oke, setelah ini kita sudah bisa menjalankan projectnya ke emulator. Untuk sebelumnya mungkin di sini untuk view bindingnya kita tambahkan terlebih dahulu on destroy. Nah, di sini bindingnya kita set menjadi null terlebih dahulu. Objek binding sama dengan null. Jangan lupa ini setiap kali kita melakukan view binding kita tambahkan function destroy, kemudian kita set jadi null. Oke, kemudian kita jalankan ke emulator. Nah, oke, tampilannya akan seperti ini. Kalau kita coba klik produknya, tidak ada respon. Untuk profilnya, ya, dia sudah beralih ke profile page, tapi untuk button produknya sepertinya tidak berfungsi. Kita coba cek di home fragmentnya. Oh ya, di sini tidak menggunakan kurung kerawal ya, tapi kurung biasa. Seperti ini, kemudian kita coba jalankan kembali, dan kita coba klik kembali button produk. Ya, dia sudah mengalihkan ke fragment list product, dan untuk profilnya sama, dia ke activity profile.
Oke, seperti ini contoh penggunaan dari dasar-dasar navigation komponen. Selanjutnya kita akan coba belajar menggunakan ShapeArc, yaitu bagaimana cara mengirimkan data menggunakan navigation komponen. Yang pertama adalah kita masuk ke build Gradle level project. Nah, di sini kita tambahkan dependensi dari ShapeArc, yaitu kelas path navigation ShapeArc Gradle plugin. Nah, di sini ada versi terbarunya, kita coba tampilkan. Mana ya? Nah, ini dia. Sekarang sudah tersedia versi 241, kita ubah ke 241. Untuk saat ini, saat project dibuat, sudah sampai ke versi 241, kemudian selanjutnya adalah di level up, build Gradle level up-nya atau level modul up. Di sini kita tambahkan ID Android X Navigation ShapeArc. Kemudian jangan lupa di sini harus kita sinkronkan terlebih dahulu. Setelah disinkronkan, kita kembali ke main navigation. Nah, di sini di main navigation kita pilih list product fragment seperti ini. Kemudian di sebelah kanan di kolom atribut di sini kita bisa tambahkan argumen. Nah, di sini ada argumen, kita tinggal klik tombol plus, tambahkan argumen. Nah, di sini kita bisa tambahkan nama argumennya. Mungkin yang pertama adalah name product ya. Name product ini, kemudian tipe datanya adalah ini adalah sebuah string. Kemudian default name-nya mungkin kita beri nama produk name product ya. Seperti ini, kemudian klik tombol add. Nah, karena di sini kita akan menambahkan dua argumen. Argumen yang kedua adalah stock product. Produk tipenya ini adalah sebuah integer. Default-nya di sini kita beri 0. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita buat sebuah fragment lagi, yaitu detail fragment. Nah, di sini kita bisa buatnya langsung dari main navigation. Di sini kita klik tombol create new destination, kemudian kita pilih fragment blank, pilih next. Nah, di sini kita beri nama di sini detail product fragment seperti ini, kemudian klik finish. Nah, di sini secara otomatis terbentuk sebuah detail product fragment dan di project kita akan nambah satu fragment juga. Di sini ada detail product fragment dan layoutnya. Oke, untuk main navigation di sini kita coba tambahkan satu action lagi, yaitu dari list product ke detail product seperti ini. Nah, secara otomatis di fragment home di kode XML-nya di sini akan nambah di fragment list product akan nambah satu action, yaitu action list product fragment to detail product fragment seperti ini. Oke, setelah ini kita masuk ke list product fragment. Nah, yang ini, di sini kode default yang dibuat secara otomatis oleh Android Studio di sini kita coba hapus karena kita belum menggunakannya. Dan ini concrete-nya juga kita nggak gunakan, dan komponen objeknya kita hapus. Kemudian seperti biasa kita buat objek bindingnya terlebih dahulu, yaitu private var binding. Di sini kita arahkan ke fragment list product binding, kita isi dengan null. Kemudian yang kedua adalah private var binding, juga kita arahkan ke objek yang pertama, yaitu binding seperti ini. Kemudian view-nya di sini binding sama dengan fragment list product binding dot impleter. Impleter, parameter keduanya adalah container, dan yang ketiga attach to parent-nya adalah false. Kemudian kita buat sebuah objek view sama dengan binding yang kedua dot truth ini. Kemudian kita kembalikan objek view yang kedua ini, view. Oke, selanjutnya kita panggil override function Ctrl O
Sini kita panggil on view create. Nah, yang ini. Oke. Sini kita panggil binding dot button product as set on quick listener. Nah, sini jangan lupa ganti dengan kurung kerawal. Sini itemnya kita buat view seperti ini. Di sini kita buat sebuah variabel move fragment detail product fragment. Sini kita ekstensikan ke list product fragment direction. List product fragment direction ini adalah kelas yang secara otomatis terbentuk ketika kita menambahkan library shapeart di dependensi buildGradle. Nah, di sini kita tinggal menggunakannya list product fragment direction dot action list product fragment to detail product fragment seperti ini. Kemudian kita tinggal panggil objeknya move fragment detail product fragment. Di sini kita action ID, kita coba periksa dulu. Move fragment detail product fragment dot name product. Sepertinya belum ada, mungkin kita belum menambahkan di main navigation. Kita kembali ke main navigation. Di sini untuk detail product fragmentnya kita lihat, oh ya, kita belum menambahkan argumen. Di sini kita klik detail product fragment, kemudian tambahkan argumen. Di sini yang pertama adalah name product, tipenya ini adalah string, defaultnya nama produk seperti ini, kemudian add, kemudian tambahkan lagi stock product, tipenya adalah integer, defaultnya adalah 0, kemudian kita add. Jadi dua buah argumen yang kita tambahkan di sini sama halnya dengan di list product fragment tadi. Kalau di list product fragment di sini kita juga menambahkan dua buah argumen, yaitu name product dan stock product. Dan di fragment tujuannya juga di sini kita tambahkan dua buah argumen seperti ini. Kemudian kita kembali ke list product fragment. Di sini kita tambahkan. Nah, di sini sudah muncul name product. Ini sama dengan kita tambahkan misalnya minyak goreng ya. Seperti ini. Terus yang kedua, move fragment to detail. Di sini dot stock product. Misalnya stoknya di sini kita kasih integer 34. Kemudian kita panggil view dot find controller. Di sini nih dot navigate, kemudian kita masukkan objek move fragment detail product fragment seperti ini. Setelah ini kita masuk ke detail product fragment. Nah, detail product fragment di sini kita hapus dulu beberapa kode default yang tergenerate secara otomatis dari Android Studio-nya seperti biasa. Ini kita hapus, dan ini ongkritnya juga kita hapus, komponen objeknya juga kita hapus. Dan kita di sini buat variabel binding privat var binding. Oke, selanjutnya kita implement binding dengan fragment detail product binding dot impleter container dan atas to parent false. Ini kemudian value dengan binding dot root. Nah, kita kembalikan return view. Oke, kemudian kita di sini panggil override on view create. Ini terus yang pertama di sini kita buat sebuah variabel name product sama dengan kita panggil kelas detail product fragment argument arg seperti ini. Ini adalah kelas yang juga secara otomatis tergenerate ketika kita menambahkan library shapeart di dependensi buildGradle. Kemudian dot di sini kita ekstensikan dari from bundle. Nah, di dalam from bundle di sini kita tambahkan argumen sebagai bundle. Kemudian kita ambil dot name product seperti ini. Kemudian variabel kedua adalah variabel stock product sama dengan detail product of from bundle.
argumen bundle, bukan asa ya, bundle stok produk, kemudian baru kita binding ke sini. Yang pertama kita masuk ke dalam XML detail produk fragment. Nah, di sini kita belum menambahkan view untuk menampilkan data dari argumen. Oke, kita coba split, kemudian ini kita coba kecilkan. Ini kita ganti menjadi constraint layout, kemudian ini kita hapus text view-nya. Di sini kita ganti menjadi detail produk. Di sini kita string, kemudian tambahkan text size-nya, kita beri 24 sp, dan di sini karena constraint kita tambahkan constraint-nya terlebih dahulu. Sini tingginya kita jadikan wrap dulu, konten. Nah, seperti ini. Tambahkan margin 16, kemudian kita tambahkan gravity center horizontal seperti ini. Oke, di bawahnya di sini kita tambahkan 2 buah text view lagi, yaitu text view 6 name product. Nah, di sini kita tambahkan margin 16. Nah, seperti ini. ID-nya kita beri nama text view name product. Oke, refactor. Kemudian kita tambahkan lagi 1 buah text view stock product. Nah, ini kita tambahkan margin, tambahkan constraint-nya. Kita beri nama di sini stock product. Kita beri ID text view stock product. Oke, seperti itu. Faktor, kita kembali ke detail produk fragment. Nah, di sini kita lanjutkan bindingnya, binding.text view name product yang ini, kemudian .text sama dengan name product, product, kemudian binding text view stock text sama dengan stock product to string. Dan mungkin di sini kita coba tambahkan variabel lagi ya, variabel stock string sama dengan di sini kita buat string template stock. Di sini kita menggunakan stock product, tambahkan available. Oke, seperti ini, dan kita panggil stock string. Oke, selanjutnya kita coba jalankan di emulator. Nah, di sini sudah tampil, kita coba klik produknya, kemudian mengarahkan ke list produk, kita pilih produk A. Nah, dia terus mengarahkan ke detail produk fragment. Nah, di sini ada minyak goreng dan stoknya 34 sesuai dengan yang kita tuliskan di list produk. Nah, seperti itu contoh penggunaan atau penerapan shape art dari navigation component. Selanjutnya adalah bagaimana menerapkan deep link di dalam navigation component. Nah, di sini yang pertama perlu kita siapkan adalah di main navigation. Di sini kita pilih dulu halaman yang akan dituju URL-nya nantinya. Misalnya kita pilih di profile activity. Nah, di sini kita tambahkan di atribut sebelah kanan di sini sebuah deep link. Kita klik tombol plus. Nah, di sini kita tambahkan URL-nya. Misalnya kita menggunakan URL HTTPS, nama hostnya misalnya ini saya tuliskan belajar navigation.com misalnya. Ini hanya contoh ya. Kemudian di sini kemudian kita klik add. Nah, secara otomatis di sini akan bertambah 1 div link. Nah, setelah kita tambahkan URL div link di kode XML sebelah kiri di sini, secara otomatis akan menambahkan tag div link yang akan seperti yang kita tuliskan sebelumnya, yaitu belajarnavigation.com beserta dengan ID-nya yaitu deep link. Dan sekarang kita beralih ke manifest. Nah, di sini di dalam activity profile, nah di sini kita akan tambahkan sebuah
intent filter. Intent filter yang akan mengarahkan div link URL-nya nantinya. Ini intent filter, kemudian kita tambahkan action, kemudian Android name-nya di sini view, Android intent action view, kemudian sini kita tambahkan action lagi. Bukan. Yang kedua adalah kategori dengan nama Android intent kategori default. Kemudian kita tambahkan satu kategori lagi yaitu browsable. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan data hostnya tadi itu adalah nama website URL-nya ya, belajar navigation.com pakai S ya, dan scheme-nya adalah HTTPS. Kemudian data ini kita tutup, ekspornya kita ubah jadi true. Nah, seperti ini. Kita perbaiki dulu, kita buat rapi. Nah, setelah setting di Android Manifest, kita tinggal jalankan, tapi terlebih dahulu di dalam setelah kita melakukan perubahan di Android Manifest, selanjutnya kita jalankan di emulator, tapi sebelumnya di sini kita coba edit configuration-nya dulu untuk menambahkan sebuah div link di URL nanti akan kita kirimkan. Nah, di sini kita bisa masuk di edit configuration, kemudian kita pilih plus Android app. Nah, di sini kita beri nama the profile div link misalnya. Div link. Nah, di sini kita pilih modulnya belajar navigation, modul app. Kemudian launch-nya di sini kita ganti dengan URL, kemudian URL-nya kita masukkan https belajar navigation.com ya, seperti ini. Kemudian kita apply dan oke. Sebelumnya kita jalankan aplikasi modul app-nya dulu terlebih dahulu supaya terupdate. Nah, ini kita coba masuk ke profilnya seperti ini, kemudian kita back. Nah, kemudian kita ganti ke profile div link tadi, kemudian kita running seperti ini. Nah, dia secara otomatis akan mengarahkan kita untuk membuka URL yang tadi yang kita buat di set configuration, dan kita bisa memilih open with browser atau aplikasi. Nah, kita pilih aplikasi yang kita buat, kemudian just one. Nah, dia akan secara otomatis mengarahkan ke halaman profile pack. Jadi yang sesuai dengan yang kita setting di My Navigation. Jadi kita settingnya di profile pack di sini menambahkan sebuah div link belajar navigation. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya menambahkan div link ini dengan sebuah argumen atau nantinya mengarahkan ke halaman tertentu dengan membawa sebuah data. Nah, ini kita coba terapkan di detail product fragment. Nah, di sini dari URL yang kita buat nantinya akan mengarahkan ke detail product membawa sebuah data. Oke, caranya adalah kita kembali ke detail product fragment di sini, kemudian kita tambahkan div link. Nah, di sini belum ada div link-nya, kemudian kita tambahkan misalnya URL-nya di sini, URI-nya kita tambahkan https belajar navigation.com. Kemudian di sini kita tambahkan /detail garing. Nah, di sini bisa kita tambahkan parameter argumen yang akan kita masukkan. Nah, di sini misalnya kita tambahkan argumen name product sesuai dengan argumen yang ada di sebelumnya, yaitu name product. Dan apabila kita ingin menambahkan dua buah argumen, kita tambahkan koma. Kemudian di sini kita pilih argumen kedua, misalnya adalah stock product. Ini. Ya, kemudian kita add. Nah, di sini cara otomatis akan nambah satu div link dengan dua buah argumen. Bila kita lihat di kode XML-nya di sini, di detail product fragment,
detail product fragment. Nah, di sini akan nambah 1 buah div link dengan 2 buah argumen. Nah, di sini kita perlu perhatikan juga di Android manifest-nya karena detail product fragment ini berada dalam main activity. Jadi di dalam main activity di Android manifest kita perlu nambahkan intent filter sama dengan di profile activity. Jadi ini kita copy aja intent filternya. Kemudian kita tambahkan intent filter seperti ini. Oke, kemudian untuk menjalankannya supaya kita bisa mengirimkan parameter di div link-nya, di sini di set configuration, di edit configuration kita tambahkan lagi 1 buah konfigurasi. Kita beri nama detail product div link. Seperti ini, kemudian modulnya di sini belajar navigation component app. Dan launch-nya kita menggunakan URL-nya adalah https sini belajar navigation.com /detail nah di sini kita tentukan parameternya, misalnya kita isi dengan nama produk, misalnya susu kaleng dan koma. Stoknya adalah misalnya 150. Oke, kemudian kita apply. Nah, sebelumnya kita kembali ke modul app dulu untuk mengupdate aplikasinya. Setelah terupdate, kita coba buka halamannya. Kemudian kita coba tutup, kemudian kita jalankan div link yang kita buat barusan, yaitu detail product div link. Kemudian kita jalankan. Kita lihat aplikasinya. Nah, di sini secara otomatis akan mengarahkan ke aplikasi yang akan dibuka. Di sini open with belajar navigation component, pilih just one, dan secara otomatis di sini akan mengarahkan ke detail. Dia masih mengarah ke profil pack ya. Di sini hasilnya masih mengarahkan ke profil pack. Mungkin karena di sini hostnya masih sama dengan sebelumnya, jadi kita ubah terlebih dahulu host untuk detail produk div link ini. Di sini hostnya di main navigation terlebih dahulu. Hostnya kita ganti menjadi belajar div link. Div link seperti ini. Update. Kemudian di Android manifest. Sini kita juga ubah belajar div link. Kemudian di edit configuration di sini untuk detail produk div link-nya kita update juga URL-nya div link seperti ini. Oke. Nah, kita jalankan dulu modul app-nya. Kemudian kita coba jalankan modul div link yang tadi kita ubah. Kemudian kita running kembali. Nah, di sini sudah menunjukkan 2 pilihan aja. Kemudian kita pilih belajar navigation component, just once. Oke, apakah dia mengarahkan masih ke profil pack? Nah, sudah enggak lagi, dia sudah mengarahkan ke detail produk dengan nama produknya adalah susu kaleng, stoknya adalah 150. Nah, parameter yang di sini sama dengan parameter yang kita tuliskan di edit configuration di sini detail produk div link, yaitu di URL-nya di sini ada susu kaleng dan stok 150. Oke, seperti itu contoh penggunaan div link baik yang menggunakan argumen maupun yang tanpa argumen. Sedikit review dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Yang pertama, di awal kita sudah belajar menerapkan dasar-dasar navigation komponen. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah 3 komponen utamanya, navigation graph, nav host fragment, dan terakhir ada nav controller. Setelah itu, untuk mengirim data dengan navigation ini bisa menggunakan ShapeArt yang bisa kita tambahkan langsung dari navigation graph-nya. Dan terakhir juga kita sudah mempelajari bagaimana menggunakan div link untuk menavigasi dari sebuah URL langsung menuju ke salah satu halaman dari aplikasi yang dibuat. Oke, demikian video tutorial navigasi komponen Android kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya share bisa bermanfaat.
Di next video kita akan belajar hal yang lebih banyak lagi, lebih advance lagi. Jadi jangan lupa yang belum subscribe bisa hit button merah di bawah agar nggak ketinggalan notifikasi video berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.